Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Di sini saya seminggu yang lalu sudah memasukkan dedaunan dari daun kelor, daun gamal, dan juga daun petai ke pupuk organik cair saya yang awalnya saya buat berbahan dasar kedebok pisang dan kohe kambing. Maksud dan tujuan saya memasukkan dari dedaunan hijau, daun kelor, daun gamal, dan daun petai atau daun lamtoro adalah untuk melengkapi unsur hara pupuk organik cair ini yang mengandung unsur nitrogen, fosfor, kalium, dan kalsium serta unsur hara lainnya, sehingga dalam pupuk organik cair ini mengandung unsur N, P, dan K yang lengkap, bahkan unsur hara mikro lainnya. Dan juga ini kemarinnya 3 hari yang lalu saya memanen atau memotong dari jantungnya pisang ini untuk dalam, dan dari kulit-kulit jantung pisang serta batangnya yang keras-keras ini saya masukkan saja ke dalam pupuk organik cair ini. Nah, sekarang sama-sama kita lihat, sahabat, setelah 1 minggu bagaimana perkembangan dari dedaunan hijau tersebut yang sudah saya rendam. Dan insya Allah ini, sahabat, dari unsur hara dedaunan hijau yang mengandung unsur nitrogen tinggi ini sudah tercampur di dalam pupuk organik cair ini. Nah, bisa kita lihat sama-sama. Ini akan saya ambil hasilnya seperti demikian. Nah, sudah hancur bukan? Warna hijau bila diperas. Nah, ini berarti sama dengan sudah terurai, sahabat, dari saya melakukan pencampuran bahan-bahan pupuk organik cair ini. Selanjutnya, sebelum saya aplikasikan kepada tanaman, akan saya tiriskan dulu, akan saya angkat dari sampahnya ini. Lumayan berat. Dibiarkan hingga betul-betul tiris, hingga betul-betul airnya ini sudah tidak menetes lagi. Selanjutnya nanti akan langsung saya aplikasikan kepada tanaman saya dari pupuk organik cairnya ini. Dan untuk sisa sampahnya akan saya jadikan kompos, akan saya campurkan ke tabungan kompos saya. Tapi sebelumnya berkenan like, comment, subscribe, dan tekan lonceng, sahabat ya. Jangan kemana-mana dulu, tetap simak, tetap ikuti. Oke, air sudah sedikit yang menetes, sudah hampir habis. Nah, selanjutnya dari sisa sampahnya ini atau dedaunan yang sudah membusuk dan melapuk akan saya masukkan di pupuk kompos saya. Nah, di sini 2 tempat ini adalah pupuk kompos saya yang saya buat. Bisa kita lihat sama-sama. Nah, ini komposnya. Kompos ini sudah kurang lebih 10 hari. Ini aneka macam dari bahan, baik itu dedaunan hijau, dedaunan kering, rumputan, bahkan sisa-sisa sampah dapur saya masukkan ke sini. Begitu juga ini. Selanjutnya dari sisa sampah ini akan saya masukkan ke kompos tersebut. Dan nanti saking banyaknya mikroorganisme yang berada di bahan ini, nanti akan lebih mempercepat proses penghancuran daripada 2 kompos tersebut. Seperti demikian, kita tutup rata. Di atasnya kompos-kompos saya yang sudah hampir jadi. Dan apabila sahabat ingin menggunakan seperti sampah daripada pupuk cair yang kita buat, bisa sahabat gunakan langsung saja 1 genggam kepada tanaman kita. Ini saya sampel saja, sahabat ya, contoh seperti demikian. Bisa 1, bisa juga 2, begitu, bisa langsung digunakan kepada tanaman kita. Ini saya contoh tanaman terong, sahabat ya, seperti demikian. Tapi karena saya ingin untuk membuat supaya kompos saya ini super lengkap juga unsur haranya,
ditambah dengan unsur nitrogen yang tinggi ini, oleh karena ini akan saya lakukan pengkomposan di sini. Begitu. Sebelum saya melakukan pengaplikasiannya pada tanaman, dari pupuk organik cair ini terlebih dahulu akan saya saring dari sampah-sampah jantung pisang ini, karena kalau sudah 3 hari saya rasa sudah cukup untuk mengeluarkan dari intisari unsur hara yang berada di dalam jantung pisang ini. Kembali saya masukkan ke dalam tabungan kompos ini. Nah, ini hasilnya pupuk organik cairnya sahabat, yang tadinya hitam berubah sedikit berwarna hitam ke hijau-hijauan. Oke, kita lanjut cara pengaplikasiannya. Di sini sudah saya siapkan air sebanyak 10 liter, dan di sini dosisnya saya akan menggunakan sebanyak 1:5. Jadi 1 liter untuk pupuk organik cair ini, 5 liter untuk air bersihnya. Nah, di sini saya perkirakan dalam satu gayung ini kurang lebih 1 liter. Langsung saja dimasukkan sebanyak 2 gayung, karena untuk air bersihnya sebanyak 10 liter. Oke, lanjut kita aplikasikan kepada tanaman. Ini ditutup dulu. Kita mengaplikasikannya kepada tanaman sangat mudah sekali sahabat. Nah, di sini ada bervariasi dari tanaman saya. Di sini ada tanaman terong, ada tanaman seledri di tengah-tengahnya dari tanaman terong. Di sini juga ada tanaman cabai rawit yang saya tanam baru seminggu yang lalu. Untuk tanaman sejenis terong atau tanaman besar yang sudah di masa menjelang masa generatif ya, karena ini sudah berbunga, kurang lebih dari 1 titik kita berikan kurang lebih setengah daripada gayung atau setengah liter untuk tanaman di masa generatif. Tapi untuk tanaman di masa vegetatif cukup dilakukan atau diberikan kurang lebih 200 ml. Seperti demikian. Begitu juga terhadap tanaman seledri. Nah, seperti demikian, cukup sedikit. Ini tadi dari sampahnya yang saya berikan kepada tanaman terong. Upayakan pemupukan juga dilakukan pagi hari antara pukul 6 pagi sampai pukul 9 pagi, atau sore hari pada pukul 16 sampai 18.00 ya sahabat. Kalau saya dilakukan ini pada pukul 17 atau pukul 5 sore. Untuk tanaman keras atau contohnya tanaman durian, kita berikan kurang lebih 1 liter atau 1 gayung. Begitu juga ini tanaman langsat, saya berikan sebanyak 1 gayung atau 1 liter. Di depan juga ada ini tanaman alpukat. Demikian. Oke sahabat, sekian dulu video saya ini. Saya akan melanjutkan melakukan pemupukan terhadap banyaknya tanaman saya. Semoga video ini bermanfaat ya sahabat ya, dan berkenan like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.